Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berikan Hatimu kepada Allah. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah jawaban Tuhan Yesus kepada beberapa orang Farisi dan Herodian yang bertanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Orang-orang ini sedang mempersoalkan kebiasaan yang sudah mereka taati, yaitu membayar pajak kepada Kaisar. Mengapa mereka menanyakan hal itu kepada Yesus? Untuk mencobai Yesus, jawabnya. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya melakukan kewajiban itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya balik sambil menunjukkan sebuah uang dinar dan katanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari terkasih, jawaban Tuhan Yesus itu sangat tepat. Jika ia mengatakan tidak perlu bayar pajak, maka dia akan dianggap orang yang melawan kekaisaran. Tetapi ia juga mengingatkan para penanyanya itu untuk tidak lupa memberikan apa yang menjadi hak Allah juga, bahwa sebagai umat pilihan, orang-orang Yahudi harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yahweh dengan perantaran para nabi dan utusannya. Mereka harus menaati hukum Taurat Musa, mempersembahkan korban persembahan dan korban bakaran. Mereka harus menyembah Yahweh dan bukan berhala-hala lainnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjawab mereka sekaligus mengingatkan dan menegur mereka. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Barangkali ini, menurut saya, inilah yang menginspirasi kata-kata bijak yang meluncur dari bibir seorang uskup dan pahlawan nasional kita, Uskup Sugio Pranoto, Uskup Agung Semarang, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadilah orang Katolik yang benar dan warga negara yang taat. Saudara-saudari terkasih, pengkhotbah bertanya kepada jemaatnya
sehubungan dengan perikop yang diwartakan oleh liturgi gereja hari ini. Apa yang harus kita berikan kepada kaisar? Pajak? Jawab jemaatnya. Betul, supaya tercukupilah keperluan mengelola negara ini. Kalau untuk Allah, apa yang harus kamu berikan? Perpuluhan. Salah seorang jemaat menjawab. Sang pengkhotbah itu berkata kepadanya, salah. Tuhan tidak memerlukan uangmu. Tuhan membutuhkan hatimu, bukan uangmu. Tuhan mau engkau menyembah dan menghormati Dia sebagaimana seharusnya diberikan kepadanya. Apakah Tuhan memerlukan uangmu? Lalu pengkhotbah itu mengatakan sebuah cerita ini kepada jemaatnya. Seorang pendeta menemui seorang ibu dari jemaatnya dan bertanya, "Di mana suamimu? Mengapa dia tidak datang? Apakah dia sakit atau sedang keluar kota?" "Tidak, Bapak, dia ada di rumah." "Lalu, mengapa dia tidak ke gereja hari ini?" Ibu itu menjawab polos apa adanya. "Kata suami saya, yang penting engkau ke gereja dan jangan lupa memberikan perpuluhan itu ya." "Aduh, Mamai, Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan butuh hatimu." Benar sekali bahwa gereja menantikan keterlibatan umat Allah dalam ibadah dalam rumahnya. Mengapa ada manusia yang menilai agama dan imannya dengan uang saja? Tuhan tidak butuh uangmu, bahkan tidak butuh kamu untuk menyembahnya. Kitalah yang membutuhkan Tuhan untuk diberkati dan diselamatkan. Maka berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Apa itu? Ia berhak untuk menyelamatkan jiwamu dan hidupmu. Maukah kamu datang kepadanya? Saudara-saudari terkasih, inilah ironi yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi dan kaum Herodian. Maksud hati menjebak Yesus, tetapi merekalah yang justru menjadi sasaran tembaknya. Mereka menyembah Allah, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang hanya ingin dihormati dan dipuji karena sudah melaksanakan perintah-perintah agama. Berdoa kok di pinggir-pinggir jalan. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Dia yang berada di tempat yang tersembunyi. Dia akan mendengarkan doamu, bukan di persimpangan jalan. Ini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada kita. Mungkin yang terlalu sibuk berurusan atau mengurusi hal-hal duniawi yang mungkin juga akan menyelamatkan hidup kita. Tuhan mau supaya kita juga memberi porsi yang tepat untuk menyatakan diri kita sebagai orang beriman yang taat dan setia. Tuhan tidak membutuhkan uangmu, tetapi hatimu, hati yang merendah, hati yang suci, hati yang bersih, karena setia melaksanakan perintahnya. Kita yang butuh Tuhan untuk diselamatkan, karena itu kita menyembahnya.
Apakah aku sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan memberikan hatiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah diingatkan untuk menjadi warga negara yang baik. Terima kasih juga sudah mengingatkan kami untuk datang kepadamu dan meluhurkan namamu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.